kali ini kita kembali di segmen Gogon Gosip Underground. Kali ini kita masih berlima dengan saya Diki, saya Albi Kaleb Yoyo, saya Arif Salihu, saya Vio, saya Bimo. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akhirnya kita bisa bertemu setelah beberapa hari, beberapa minggu. Mungkin udah beberapa minggu. Mungkin beliau sedang sibuk atau mengurus kesibukan-kesibukan lainnya. Ini dia Mas Gofur dari Resting Hell. Oke Mas, ini kesibukannya sekarang apa Mas? Kesibukan? Kalau kesibukan sekarang masih ini Diki apa? Kita kan kerja. Aku sekarang kerja, jadi ya masih sibuk sama kerja, daily rutinnya seperti itu. Terus juga beberapa masih ini sih, ada project-project juga sama Resting Hell juga ada, tetap. Terus juga sama usaha ini barber sekarang. Tuh. Barber lantai 2 ya? Barbernya kan ada lagi yang di Brawijaya itu kan. Godwill. Oh iya. Yang nganu tuh, kiri jalan. Ya, oke. Gitu. Iya. Oh ya, kemarin aku lihat story-nya Mas Gofur tuh lagi di Solo Mas ya? Ya kemarin sama Chris ya? Ya kemarin lagi recording. Itu sama Chris. Lagi penggarapan apa Mas kalau boleh tahu? Itu kita lagi ini mau ada mungkin tahun 2020 ini kan kita mau ngeluarin EP. Oh ya. EP. Karena setelah 2017 kemarin kita udah hampir nggak produktif kan. Cuman terakhir kemarin di 2018 ada satu demo, satu single. Terus habis itu udah 2019 kita bener-bener vakum gitu kan. Oh sempat vakum Mas? Karena vokalis Grace kan lagi di Jepang. Oh, iya. Nah gitu tadi ya. Jepang enggak ibu kotanya itu loh, Tokyo. Itu ya. Akhirnya mungkin nanti yang ke depan ini kita akan ini ada beberapa aransemen musik yang berbeda, terus juga line up kita kan baru nanti. Itu. Oh ada orang-orang baru Mas. Gitu. Oke, mantap. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Bicara soal Grace, kan yang kita tahu sebelumnya Grace itu berdomisili di kayak Tulungagung. Ya betul. Sedangkan Mas Gofur sendiri kan Kediri. Kayak apakah susah gitu Mas kayak ngeband sama beda kota dan ngatur waktunya mungkin bisa ada tips buat teman-teman yang kayak ngalamin kayak yang sama kayak Mas Gofur. Iya. Bisa kasih tahu tips-tipsnya. Jadi kalau ini ya teman-teman Reckless ini kan jadi saya pribadi mulai tahun 2016 saya sudah saya udah nggak ngeband sama anak-anak Kediri malahan ya kan. Karena jadi saya mulai tahun 2017 udah ngeband sama Grace. Terus juga tahun yang kemarin tahun 2019 bahkan saya di Kalimantan kan bikin band juga sama teman-teman Marpi Radio itu juga. Tur di Jerman gitu. Mana Pak? Gitu Mas. Iya Marpi Radio yang tur ke Kanada kan bandnya ya. Jadi kebetulan saya kemarin kan kerja di sana, jadi bikin project sama anak-anak. Oh, sempat lama Mas ya di Kalimantan dulu. 7 bulan sih, 7 bulan sana kemarin. Tuh. Oke. Terus ini Mas sebenarnya sih proyek bandnya sampean tuh berapa gitu. Kan Ini mulai dulu Speedy Gonzales, ya, Grace, Halaman 16, wis lama kayak Mas. Iya itu. Terus Haina. Juga. Terus mana ya? Banyak ya. Banyak ya. Sebenarnya yang masih jalan. Nasir itu yang lama. Iya. Yang masih jalan apa Mas? Sekarang. Yang sekarang produktif sih Grace memang. Ya, cuman ya semua itu kan kebentuknya awalnya juga rootnya dari teman-teman Hantam Rata juga kan kemarin tuh. Kayak jadi Speedy Gonzales dan beberapa jadi Seis gitu kan gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal hantam rata, Ya. ini, kita masuk Ya, ke ya. topik akhirnya. Setelah kita basa-basi, Oh, itu tadi masih intro. Intro, ini masih intro ya. Ya, akhirnya kita bisa memancing dia untuk ke hantam rata. Mas, bagaimana terbentuknya hantam rata sampai memutuskan untuk bubar ya? Untuk Ya. bubar, dan apakah Mas Gofur itu di hantam rata drummer pertama atau Jadi sebenarnya kalau kita boleh ngomong Hantam Rata itu semacam kolektif dari anak-anak Panik. malah sebelum dari anak-anak Panik kolektif kemarin tuh. Jadi kalau teman-teman street punk dulu itu kan. Jadi kayak ada, kita tahu kalau boleh sebut namanya si Yudi Paidi itu kan. Jadi Mas Paidi itu, terus ada Mas Anggih juga pernah. Jadi banyak yang pernah, dan juga almarhum Bayu Kornet. Nah, itu juga pernah jadi salah satu drummer juga. Ya, dulu Dynamite, terus sama si Purnomo gitu kan. Jadi dulu vokalisnya pernah pakai Mas Anggih, pernah pakai Purnomo, pernah. Terus sama ini juga sih, sama Mas Andi kalau nggak salah. Mas Andi itu kakaknya atau adiknya Pak Cung itu kan. Oh, berarti dari dulu itu pernah gonta-ganti Mas? Gonta-ganti Vokal. terus, gonta-ganti vokalis terus akhirnya, dan yang terakhir tuh si Purnomo. Nah, setelah selesai si Mas Purnomo itu karena Mas Pur kan sering nongkrongnya sama anak-anak Panik. Akhirnya mulai dihidupin lagi tuh, Hantam Rata dihidupin lagi. Kalau nggak salah itu mulai kebentuk lagi tahun 2003-an nggak salah itu. 2003-an. Waktu masih awal SMA kalau nggak salah itu aku. Kamu kelas berapa? TK. Ya gitu. Terus Mas, terus lanjut. Ya, jadi itu akhirnya, nah awalnya musiknya juga awalnya keras punk kemarin tuh. Jadi kita jadi itu dulu Hantam Rata lebih ke pengennya kayak casualties gitu kan. Karena pada waktu itu memang Oh, dulu malah lebih ke ya, casualties. jadi memang keras punk kayak gitu, pengennya kayak gitu, keras punk. Karena memang secara mungkin di era akhir 90-an atau awal tahun 2000-an kan internet masih belum se booming sekarang gitu kan, dimana teman-teman underground itu bisa akses internet gitu kan. Kalau dulu masih kita aksesnya pakai kaset tape gitu. Jadi kaset tape jadi seumpama ada teman dari Malang gitu kan ya, salah satu teman kita dari Malang, atau bahkan anak-anak yang nyetrit gitu kan dulu ya, bahasanya kan gitu, anak dari luar kota datang ke sini bawa rilisan. Nah, itu kalau memang rilisannya itu bagus, direkam sama teman-teman, digandakan sendiri pakai tip, yang anak-anak punya tip deck yang ada recordednya itu. Nah, itu di recording di situ, digandain sama teman-teman. Nah, karena mungkin pada waktu itu masih casualties ya, mungkin casualties yang bahkan antipati gitu kan ya, masih era-era seperti itu. Jadi Hantam Rata di awalnya itu juga musiknya keras punk gitu. Baru si Purnomo karena udah mulai vakum atau udah beberapa udah nggak aktif, akhirnya si Purnomo ketika udah main sama si teman-teman Panik kolektif, ini ada musik kayak thrashcore gini kan, anak-anak udah mulai dengerin What Happened Next, mulai dengerin Space, mulai kalau yang lokal-lokalnya mulai dengerin Anjing Tanah, Domestic Doctrine, nah kayak gitu. Akhirnya itu mulai berubah itu di tahun 2003-an, karena pada waktu awal tahun 2002 ya, waktu itu kan aku masih SMP. Jadi waktu aku SMP itu pernah masuk ke Hantam Rata dengan musik yang masih keras punk juga pernah gitu kan. Awal-awal gitu. Nah, itu bahkan kalau nggak salah seingatku waktu itu manggung pertama kali. Hantam Rata manggung pertama kali, jadi si Purnomo manggung pertama kali ini di pesantren. Ya, jadi di ini kalau ini pesantren. Jadi Sukorejo itu loh. Dulu kan kita kalau bikin acara pasti di tahun 90-an tuh kalau anak-anak underground bikin gigs itu kan pasti di gedung kelurahan, ya kan? Nah, gedung kelurahan yang main 35 band ya kan. Nanti yang nomor 34 udah kewer-kewer ya kan. Nah, gitu. Ya, jadi awal ya gitu. Nah, kita bikin
ini ya kayak si Purnomo sama anak-anak Kediri kayak anak-anak The Hood Boys ya gitu kan kemarin tuh jadi bikin gigs. Nah Hantam Rata main di situ. Main pun awal-awal juga Purnomo tuh mainnya ngadep ke belakang terus nggak berani ngadep ke audiens kayak gitu. Biasanya ngadep ke yang kuasa kadang. Sambil berada gitu. Kadang tuh. Nah, tadi kan Mas Gofur bilang di tahun itu masih jaringan internet kan masih susah. Betul. Nah ini saya mau tanya Mas, bagaimana cara menjalin koneksi dan menghubungi teman jauh yang bahkan beda negara di era tersebut? Dan bisa sedikit menceritakan tentang cerita tur Hantam Rata di Malaysia. Oke. Jadi kalau waktu dulu mungkin di akhir 90-an atau awal 2000-an memang akses internet belum seperti sekarang. Jadi mungkin pakai Yahoo Messenger gitu kan. Pakai Yahoo. Ya, pakai itu. Atau kalau enggak dulu ada MIRC itu kan. Ya. Jadi kita kalau mau chatting sama temen gitu kita harus janjian dulu kan. Baru nanti kita bisa chatting gitu. Enggak kayak sekarang. Every time kita ya kan kapan aja kita bisa akses kontak ke siapapun, bahkan teman-teman dari luar negeri pun kalau punya WhatsApp udah gampang kan gitu. Kalau dulu ya kita harus ke warnet gitu kan, dan warnet pun juga dengan koneksi internet yang nggak nggak secepat ini. Jadi mungkin masih kirim-kiriman email atau gimana, dan itu yang biasa melakukan itu adalah si Purnomo ya, karena secara usia pun dia kan lebih dia lebih ini dibandingkan saya, karena saya sendiri masih SMP pada waktu itu kan, SMP atau bahkan masih awal SMA. Jadi lebih ke teman-teman yang itu si Purnomo, si Helmi gitu kan, yang ngurusin networking. Jadi yang jejaring sama skena-skena luar atau bahkan domestik dan teman-teman yang ada di luar kota itu mereka gitu. Berarti lewat Yahoo Mas. Ya masih email kayak gitu kan, beda sama sekarang. Nah kalau yang tour itu kemarin sebenarnya ya kayak kebetulan juga sih, karena kita pengen jalan-jalan kan, kita sebenarnya pengen jalan-jalan ke sana gitu kan. Itu umur berapa Mas Saman? Itu waktu itu saya itu kan tahun 2012 kalau nggak salah ya. Pontang Panting Southeast Asia Tour itu kan kemarin itu judulnya. 2012 saya ya kurang lebih umur 22 tahun ya berarti. Berarti udah lulus SMA. Ya udah. Nah itu jadi ya ada teman kita kan sebenarnya awal kita kenapa bisa ke sana, kita dirilis dulu sama band Malaysia gitu. Sama label, maksudnya sama label Malaysia. Kita udah dirilis di sana, habis kita dirilis akhirnya ada penawaran dari sana, gimana kalau band ini tour gitu, dan beberapa teman di sana bisa ngasih akomodasi kita untuk ke sana dan kita bisa selenggarakan tour itu gitu. Berarti berangkatnya itu ada akomodasi sana? Ada kemarin kan pulang. Aku dengar itu Mas, kalau di Malaysia, Singapura kan berangkat pakai akomodasi sendiri, nanti pulangnya sama teman-teman di sana gitu. Kalau di Malaysia itu, kalau pengalaman yang kemarin, kita memang secara keberangkatan mereka yang tanggung, dan kita dari venue satu ke venue berikutnya kita dikasih tips for band gitu kan. Jadi ada sisa seumpamanya dari produksi, kita produksi sebuah gigs gitu kan. Kalau memang biaya itu udah tercover atau mungkin ada keuntungan gitu ya, jadi band kita kasih, atau memang kalau ada komitmen ya itu dikasihkan ke band gitu. Makanya pentingnya kita masuk ke gigs kita membeli tiket kan ya itu gitu. Jadi kesadaran membeli tiket memang penting sih gitu. Bicara soal gigs tadi kan Mas, Iya. mungkin bisa kan saya kan baru kan, Iya. umur saya kan juga masih sedikit gitu. Masih berapa? 7 tahun. Pengen tahu gimana awal mula bisa buat gigs di sini di Kediri gitu, gimana, dan masuknya musik-musik underground ke Kediri itu lewat apa gitu kan, saya juga pengen tahu gitu. Jadi kalau awalnya mungkin awal yang detailnya seperti apa mungkin di era pertengahan 90-an ya. Dan itu mungkin mungkin akan, kalau mau tanya mungkin bisa kayak ke Mas Inu atau ke Pak Cung gitu kan, mungkin yang lebih senior gitu kan.
karena mereka udah mulai aktif kan di tahun 96 atau 98 ya, itu Philharmonic kan udah kebentuk di situ. Ya kalau kebentuknya pasti beberapa pasti ada pengaruh dari teman-teman yang di luar kota gitu kan. Teman-teman yang di luar kota atau teman-teman yang pernah kerja di Bandung atau di mana, karena luar kota ini kan udah justru malah kalau saya pernah sharing sama teman-teman yang dari Jakarta atau mana, malah tip rilisan musik-musik hardcore punk itu malah anak-anak orang-orang yang punya orang tua kerja di luar gitu. Iya gitu. Jadi malah bukan, kalau kita ngomongin anak hardcore punk jangan tanda kutip wah ini anak-anak ini, justru malah anak-anaknya orang yang punya duit gitu. Kan kadang di stereotip gitu anak jalanan gitu. Karena ya itu mereka bisa dengerin rilisan tuh dari bapaknya atau keluarga yang jadi gitu. Luar negeri dia ada rilisan ini gitu kan. Nah, baru dari situ ya itu tadi budaya kopi kirim kaset tip kita sebarin ke mana-mana gitu kan, ke teman-teman ya gitu. Kalau awal-awal gigs mungkin ya gigs dalam tanda kutip ini memang mulai bener-bener kita paham gigs secara DIY itu ya mungkin di awal tahun 2000-an sih. Karena sebelumnya itu kan pasti kita kalau ngomongin gigs itu adalah festival gitu kan. Jadi festival yang dimana panggungnya pasti gede, dihadiri band yang lebih dari 20 atau bahkan 30-an gitu kan. Terus yang datang juga band-band itu pada registrasi gitu kan, dengan bahasanya registrasi gitu kan, regis gitu kan ya gitu. Nah kemarin pada waktu awal tuh kalau yang pernah saya ingat itu adalah teman-teman dari Panik Kolektif yang kemarin tuh bikin, jadi benar-benar gigs yang kecil gitu kan, nggak mencoba merubah budaya yang sebelumnya kemarin itu di gedung gitu kan, di panggung gede, jadi bergeser ke gigs kecil gitu akhirnya. Aku pernah dengar kayaknya itu yang memberi ide untuk bikin gigs di studio itu Mas Pur ya kayaknya. Karena Mas Pur sering main-main ke teman-teman Jabodetabek. Iya, ya si Purnomo, si Helmi kayak gitu kan. Karena mereka ya secara akses untuk networking lewat internet tuh mereka lebih intens gitu kan daripada saya atau bahkan teman yang lain gitu. Karena kalau di Hantam Rata itu kan kita punya job desk masing-masing gitu kan. Jadi kalau kayak si Purnomo, si Helmi itu mungkin lebih ke networking, jadi connection ke teman-teman luar kota gitu. Mungkin kalau saya dan si Apik itu mungkin lebih ke musiknya gitu kan, kayak gitu. Jadi ya saling ngisi aja gitu kan. Tahun berapa nih Mas? 2002-an ya? Mulai gigs gitu. Gigs tuh 2002 belum ada. Jadi belum ada. Mulai mungkin tahun 2004 2005 saya itu. Ya awal-awal kita juga ngerasanya aneh. Biasanya kalau kita nonton band kan harusnya yang di tempat ya kan. Dan ngomongin soal gigs kalau kita ngomong di zaman dulu, kayak misal kalau zaman sekarang kan kita kayak kalau bikin gigs bisa share ke sosial media atau ke teman-teman lewat misal WhatsApp atau kalau yang di zaman dulu itu supaya narik teman-teman buat datang ke gigs yang kita bikin itu kayak gimana Mas? Nah, ini justru kadang yang kita sendiri mungkin anak-anak yang sudah lama aktif di scene hardcore punk pasti kadang juga kangen masa-masa itu. Karena apa? Pada waktu belum ada internet, kita ini kalau mau bikin gigs itu pasti bisa sampai 1 bulan sebelum acara ini terselenggara kita udah bikin flyer gitu. Nah, flyer itu udah disebarin ke teman-teman luar kota gitu kan. Nah, nanti kalau seumpama acara kayak hari ini tanggal 13, itu tanggal 11, tanggal 12 itu udah pada datang teman-teman tuh. Ya gitu. Jadi naik kereta, terus kita bisa pastikan kayak di stasiun Kediri itu udah pada penuh anak-anak punk gitu kan. Ya, kayak gitu kan. Berarti nyebar flyer. Ya, jadi sampai keluar kota. Kadang ya cuman mode to mode. Jadi cuman
nanti besok ada ini gigs di sini ya, ada acara di sini ini lah. Maksudnya itu maksudnya ngirimnya lewat email apa? Enggak, jadi kita cuman kasih aja. Kadang ya paling kirim ini pos gitu kan, pos nanti disebarin ke studio kayak gitu kan. Karena ya belum internet belum belum semasif sekarang gitu kan. Itu jadi makanya kadang mungkin teman-teman yang udah lama itu pasti, weh kok nggak ada kayak gitu lagi gitu kan. Sama hari Minggu ada gigs, malam Minggu udah rame dulu. Gitu. Berarti 1 hari sebelumnya ruangnya masih Rame banget gitu. Nah, di GNI gitu kan. Tuh. Ini Mas, Mas Gofur kan pastinya udah melalang buana juga di skena. Ini aku mau menanyakan nih kenapa sistem kak senioritas itu masih berlangsung. Ya ada yang berlangsung, ada yang udah enggak. Nah itu tanggapannya dalam memberi tanggapan masalah seperti itu gimana Mas? Tentang senioritas. Kalau masalah hierarki senioritas itu sebenarnya dimanapun pasti ada. Enggak kita ngomongin itu sebenarnya sih lebih kepada individu, ya kan, lebih kepada individu masing-masing gitu kan. Sebenarnya enggak di skena hardcore punk aja, tapi kalaupun kita mau ke komunitas anak skate gitu kan, anak skateboard, pasti di sana pun juga ada beberapa yang seperti itu gitu kan. Terus mengatasnamakan senior. Ya, terus di apapun lah, di komunitas BMX, komunitas motor, ya itu lebih kepada ini sih, personal masing-masing gitu kan. Tapi kalau saya rasa masih banyak kok jadi teman-teman yang udah lama aktif di komunitas dan masih welcome dengan anak-anak newbie gitu kan. Itu masih banyak kok gitu. Nah ini untuk menyambung pertanyaan dari Mas Vio tadi kan, soal senioritas. Menurut sampean, regenerasi itu penting nggak? Ya. Dan cara untuk beregenerasi itu gimana? Gitu. Ya regenerasi ya pastinya ya bagus kalau memang ada, karena kita tahu bahwa di scene hardcore punk ini masih banyak kok sisi-sisi positif yang bisa kita terapkan untuk menjadi sebuah revolusi kultur anak muda gitu kan. Ya soalnya kan gini, kadang ada anak baru lah, katakan baru mau bikin movement gitu kan. Ya dianggap gitu, maksudnya ditertawakan, bukannya malah dituntun. Oh ini harusnya gini gitu loh. Ya memang sih ya itu tadi, kalau lebih kepada personal. Tapi kalau memang ya secara kalau saya pribadi juga kemarin lihat Reckless kolektif ini kan, kalau saya lihat memang ini kayaknya ini yang udah mulai aktif gitu kan, karena ketika teman-teman yang lain juga dan ini pasti akan terjadi ketika mungkin teman-teman sudah berada di fase umur 30 tahun ke atas gitu kan. Kalian pasti sudah akan mulai memikirkan pekerjaan, atau bahkan kalian yang sudah berumah tangga pasti akan disibukkan dengan rumah tangga dan bagaimana mengurus anak gitu kan. Ini belum ada yang umur 30 tahun kan? Belum. Nah, itu ya. Dulu ya. Ya. Karena dulu pun aku juga berpikiran seperti itu. Jadi gini, ngapain sih ini kok enggak totalitas ini anak-anak yang udah ini, padahal mereka kan ini musiknya bagus, kenapa kok enggak ini. Nah, tapi ternyata di sini aku sendiri ngalamin juga gitu loh. Ya, jadi ternyata kalau memang udah di fase ini kita pun juga akhirnya nggak bisa lebih intens, nggak bisa lebih aktif ngurusin komunitas, kolektif kayak gitu. Ya makanya ini tongkat estafet kan harus jalan gitu ya gitu. Oke, sempat berpikir. Nah, aku sampai esok masih wis rapi duwe anak apa enggak ben-benan. Ya pasti ya. Tapi besok setelah janur kuning melengkung Jilat itu nih dewe. akhirnya ya pasti akan menemui hal-hal seperti itu karena darah muda kan, ya kan. Mas. Ya. Terus mikir duit kolektif ki mulai tak serah nih sopo. Mikir duit keluarga wis bingung. Pasti akan kita akan berbenturan dengan realita yang akan ada kita hadapin di fase itu gitu kan. Itu. Kan kalau emang udah umur mungkin bagi waktunya juga
sulit, terus kegiatannya macam-macam. Ya. Nah saya lihat gini Mas Gofur kan masih aktif juga untuk ngurusin band, bahkan ngurusin Resting Hell, dan tetap jalan gitu loh. Ya. Itu gimana? Tips and trick. Tips and tricksnya? Sebenarnya ada yang nggak jalan. Buktinya rumah tangga juga nggak jalan ya kan. Curhat colok ya, ya jadi sebenarnya gini, kita bisa menjalankan ini semua. Jadi kita pasti kan ada poin-poin kan ya. Sebenarnya apapun itu kalau kita mau mengerjakan secara gimana ya, secara step by step kita tahu. Oh, kita punya deadline. Nah, kita memang seharusnya dalam setiap apapun, dalam pekerjaan, dalam melakukan proyek apapun kita punya deadline. Nah, di dalam ketika kita punya deadline ya deadline itu yang harus kita plototin gitu kan. Seumpama Reckless Collective ini pengen bikin apa gitu, seumpamanya kan. Target ya. Ya, targetnya apa? Seumpamanya kita mau pengen bikin record label. Jadi mau bikin Reckless Music gitu seumpamanya. Lah, ya ayo kita mulai. Yang mau rekaman dulu bandnya siapa gitu kan. Ya sudah. Ya ini dijadikan target gitu. Bahkan saya pun juga gitu, Resting Hell sama Resting Hell. Oh, target kita tahun ini mau rilis band apa aja gitu kan. Kan udah ada waiting list. Ini. Ya udah. Oh ini kita selesaikan. Kalau ini satu udah diselesaikan, targetnya apa? Setelah dirilis publikasi, ya udah kita tinggal maintain aja publikasinya seperti apa. Kalau mereka mau tour, bagaimana kita mengakomodir tour mereka, udah seperti itu. Yang penting kita tahu aja gitu kan, tahu arah kita mau kemana. Jangan sampai kita bikin movement tapi kita nggak jelas gitu kan. Ini buat apa gitu. Nah pasti nanti kalian juga akan terkendala dengan pergerakan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya teman-teman di komunitas kalian sendiri gitu kan. Seumpamanya oh si Diki ini mau ngajak Footnote Boom kayak gitu semuanya. Tapi ada beberapa yang nggak gerak gitu kan. Pasti ya kan. Ya pasti itu. Nah hal-hal seperti itu jangan dijadikan kendala gitu. Ya kalau memang Diki punya ide ingin Footnote Boom, yang bisa gerak siapa aja. Soalnya cuma 4 orang atau 3 orang, ya sudah jalankan itu. Karena itu pun akan istilahnya apa ya, kayak seleksi alam juga itu nanti. Siapa yang aktif, siapa yang akan bertahan, siapa, dan itu pasti sudah terjadi dan welcome. Kita harus siap menerima gitu. Dan ketika ada teman yang nggak siap untuk ikut dalam aktivitas itu, ya terserah gitu. Karena kolektif ini kan adalah bentuk kesadaran, bukan paksaan gitu kan. Gitu. Oke, lanjut pertanyaannya nanya nih soal record label. Ya. Nah, masalah record label ini untuk Resting Hell sendiri tuh kan di Kediri banyak Mas band-band yang cuma sangat apa ya, kadang gak kelihatan, kadang underrated juga. Betul. Nah, untuk Resting Hell sendiri ini ngangkatnya anak-anak apa ya, anak-anak ngambil kualifikasinya untuk bisa bergabung sama Resting Hell itu kayak gimana? Nah, gitu ya. Itu yang mungkin sering ditanyakan kan di Kediri teman-teman, kita punya label sendiri. Sering aku di teman Solo dulu ditanyain, kan di Kediri udah ada label, kenapa enggak gabung situ aja gitu. Ya, pertanyaan bagus sebenarnya, dan ini adalah sesuatu yang ingin saya ungkapkan juga sebenarnya ke teman-teman Kediri, ke skena, ya kan. Omongan sih dari circle lain gitu. Resting Hell itu piye sih kalau maksudnya sing dirilis kok band luar gitu kan. Ya, band luar. Ya. Terus kadang kadang band-band dari circle samaan sendiri. Kadang sih gitu. Maksudnya biar di sini teman-teman yang ada di Kediri mungkin biar lebih jelas juga, maksudnya biar tidak ada miskom juga. Nah, ini memang sebenarnya dari dulu saya juga pengen ngomong. Pertanyaan saya balik sekarang ya kan. Kenapa anak-anak Kediri juga nggak mau gabung sama Resting Hell? Saya juga pertanyakan seperti itu. Kenapa kalian nggak nyoba ngajak ke Resting Hell gitu kan? Nggak nyoba, soalnya aku punya band ini. Ya kalau memang band teman-teman memang bisa istilahnya, kita kan punya kurasi. Oh, warna musiknya Resting Hell ini seperti ini. Kalau memang musik kalian udah masuk ke situ, ya tawarkan aja gitu kan. Dan yang saya sayangkan adalah anak-anak Kediri ini kalau ngeband nggak serius gitu loh. Yang kemarin yang aku lihat
yang nggak serius, tapi kalau memang teman-teman serius ya pasti aku nggak usah mereka mau minta, aku pun juga pasti yang akan ngajakin. Contohnya kayak Pukat Harimau, ya kan. Pukat Harimau pun aku aja kemarin, ayo rilis gini. Bahkan band yang sebenarnya kayak Grace ini sebenarnya kemarin kan sangat underrated banget, karena secara kota Tulungagung, bahkan ketika saya waktu tur ke Bandung pun ditanyain dari mana Tulungagung, mereka nggak tahu Tulungagung itu mana, gitu loh. Entah ada di dalam peta atau enggak gitu loh, ya kan, Tulungagung itu gitu lah. Jadi sekali. ya jadi mereka malah masih belum tahu. Jadi teman-teman di Bandung ini Tulungagung ini kota mana, mereka malah nggak tahu gitu kan. Jadi kalau memang ada band dari teman-teman Kediri atau memang mau masuk, ya ayo, tapi kalian sendiri juga harus siap gitu loh. Karena beberapa yang udah mau gabung tapi ternyata nggak siap gitu. Sekarang kalau seumpama ada band Kediri, seumpama udah mau gitu kan, udah mau sign in ya kan, mau join sama Restingel gini. Apakah mereka siap? Seumpama saya sendiri juga akan menuntut mereka untuk tour dan juga mungkin melakukan gimmick-gimmick yang mereka nggak pernah terpikirkan itu gitu loh. Kadang hal-hal seperti itu gitu. Kadang saya pun juga berpikir loh, orang yang dari luar aja loh ya masuk ke Restingel gitu kan gitu. Dan mungkin band-bandnya pun juga teman-teman di Kediri udah tahu kan band-band seperti apa yang sudah masuk kayak gitu. Dan sayang sebenarnya kalau teman-teman Kediri pun juga nggak memanfaatkan itu gitu. Mumpung ada. Gitu. Sebenarnya kita sangat welcome gitu kan. Mas Gofur kan juga pemilik record label kan. Saya kan mau tanya pribadi. Penting nggak rilisan fisik di era serba digital seperti ini? Nah, sangat penting. Sangat penting. Karena kalau kita boleh ngomong, ini saya kutip dari salah satu judul album yang sudah dirilis juga sama Restingel dari nama album AK47, dan itu Verba Volen Scripta Manen, itu memang betul. Jadi apa yang tertulis akan abadi dan apa yang terucapkan pasti akan bisa hilang gitu kan. Dan ini kenapa kitab suci pun pasti ditulis. Kenapa? Ya kan? Karena kita tahu para mesiah ya kan, para nabi itu mengabadikan semuanya pun juga lewat tulisan gitu. Karena kita tahu bahkan kalaupun kita hanya mengandalkan era internet gitu kan, kita tidak pernah berpikirkan di suatu tahun akses internet itu akan hilang. Ya kan? Bagaimana buku kita bisa sekarang pakai e-book, pakai PDF, tapi kan pasti beda lah gitu kan. Kita punya pacar virtual dengan pacar yang betulan kan pasti beda ya, karena menikmatinya pun juga beda gitu kan. Nah, ya gitu. Jadi pasti fisik itu lebih ini sih, lebih greget lah. Makanya kemarin saya juga ngomong sama Mas Dian juga kemarin waktu ngobrol kan, Mas Dian juga apa masih ini sih gitu. Dan memang kita dengerin musik, lalu kita buka buklet, kita baca lirik gitu kan, itu kan pasti lebih dapat lah ya daripada kita cuman hanya dengar di Spotify. Dan tanda kutip kita harus tahu, dan kalau MP3 itu kan, MP3 dengan kualitas CD itu pasti beda gitu kan. Karena secara data MP3 itu cuman berapa mega gitu kan. Dan WAV itu berapa mega, berapa kualitas yang sudah dikompres itu, berarti kita sudah kehilangan taste dari kehilangan taste dari originalitas sebuah karya gitu kan. Karena setelah dikompres menjadi MP3 itu ya suaranya kayak gitu kan, itu loh. Nah, mungkin itu juga salah satu yang menunjang yang berkarya biar tetap ya memang itu salah satu juga, meskipun saat ini juga peminat rilisan fisik kan udah mulai berkurang gitu kan. Ya kita memang nggak bisa menolak, karena ya ini sudah zaman gitu kan. Memang era internet seperti ini gitu kan, dimana orang bisa mengakses lewat manapun gitu kan, hanya butuh kuota internet gitu. Gitu. Tapi ya ini sebuah pilihan gitu. Ketika kita masih ingin mempunyai rilisan fisik, ya it's okay gitu.
Oke Mas, bicara soal Resting Hell, bagaimana cara pemasaran Resting Hell baik record label ataupun merchandise? Kan kemarin kan waktu aku main-main di teman-teman Cilengsi, teman-teman Ponti gitu, maksudnya tanya itu gimana kabar Resting Hell gitu, nah, si Gofur gitu. Sama Padahal Mas kan- Il, bukan? Bukan, kalau Cilengsi itu Bang Ucup, Cupi, ya. Cupi Collective Warrior itu. Terus kan banyak yang tahu lah, maksudnya teman-teman luar kota gitu. Maksudnya itu kok bisa seperti itu pemasarannya sih gimana gitu. Ya, jadi kan gini, kalau kita sebenarnya nggak halus record label aja sih ya. Meskipun kita punya bisnis musik merchandise atau apapun, yang penting kita harus tahu ini dulu sih, karakter. Kita harus punya karakter kan. Karakter dari record label kita ini seperti apa gitu kan. Kita mau membentuk sebuah record label. Kita mau bikin record label dangdut atau keroncong atau ya kan kraspang atau ya. Kita tentukan dulu gitu kan. Kalau memang sebelum akhirnya pun kita akan menjadi sebuah record label yang heterogen gitu kan. Tapi pada waktu kita memberangkatkan sebuah misi ini, kita harus punya karakter dulu gitu kan. Ya, karakter kita seperti apa gitu kan. Nah, ini yang harus dikuatkan. Setelah itu kalau kita ngomongin record label, kita nggak akan jauh sama masalah distribusi. Ya, kita harus berani distribusi masif gitu kan. Semakin banyak distribusi, artinya semakin banyak orang tahu gitu kan. Kalau kita punya record label, kita punya rilisan katakanlah band dari teman-teman Replace atau Psycho War ya kan. Nah, itu ya, ya gitu kan. Secara jumlah keping CD yang diproduksi aja cuman 15 keping atau cuman 50 keping ya kan. Padahal 50 keping kalau cuman dibagi satu RT udah habis ya kan. Ya kan. Nah, bagaimana mungkin teman-teman yang ada di luar bisa tahu gitu kan. Nah, kita harus punya ini juga, maksudnya target kita kemana, distribusi kita kemana aja ya. Kita harus distribusi masif gitu kan. Nah, dari situ pasti saya rasa kita pasti akan ada feedback yang baik sih dari rekanan kita di luar gitu. Ngelanjutin soal record label. Ya. Dilihat kan dari beberapa kota tuh kayak yang terdekat Malang sama Surabaya udah ngadain record store day. Ya. Nah, ini Kediri kira-kira kalau Mas Gofur ada kayak gitu gak konsep kayak gitu terus pengen kayak gitu? Ya, waktu awal-awal di tahun 2017-2018 kemarin kita ya memang masih, kalau kita ngomong memang Kediri kan masih daerah banget ya. Jadi secara demand, kalau kita ngomongin demand itu gaung tentang sebuah rilisan fisik itu nggak sebesar di luar gitu kan, nggak sebesar di Surabaya atau Jakarta, Bandung atau bahkan Malang. Makanya kita pun kemarin malah record store kita ke sana. Gitu. Nah, kalau memang dari Kediri memang bisa ini ya ayo gitu kan. Nanti kan lucu juga kalau kita bikin record store day cuman yang lapak cuman 3 orang gitu kan. Ya, mending bikin gigs reguler aja gitu. Itu ya bagus aja sih kita kalau mau bikin seperti itu. Tapi ya konsekuensinya apakah demand-nya ini udah gede gitu kan. Kalau masih kecil ya gimana gitu kan. Ya mungkin salah satu penanda dari Resting Hell ketika ada record store day, kita bikin promo di Resting Hell, kita bikin kayak kemarin gitu, kita pernah bikin kayak mystery box CD gitu kan, berapa ratus ribu dapat CD berapa, ya cuman itu aja sih. Kembali lagi kayak ngomongin masa zaman dulu gitu Mas. Ya. Kalau sekarang kan menurut saya rilisan fisik kan kayak cuma jadi collectible item yang Ya. mungkin orang beli dan nggak dengarkan, cuma beli dan yos aku punya lah Ya. untuk koleksi. Lah apa di zaman dulu itu seberpengaruh apa rilisan fisik yang mungkin Mas Gopur dan teman-teman punya untuk band yang Mas Gopur dan teman-teman jalankan? Ya. Ya sangat penting di era itu ya. Bahkan rilisan fisik ini sangat berpengaruh dengan musik apa yang akan dibawakan di suatu skena gitu kan. Contohnya aja kita ngomongin rilisan NoFX gitu kan. Ya teman-teman taunya ya pada waktu kita memang masih dengerin kaset. Ya track-tracknya yang ditahu paling Linoleum, SNM Ireland gitu kan.
terus Don't Call Me Watch kayak gitu ya. Ya cuman itu ya memang pengaruhnya sebenarnya luar biasa kalau memang ada keterbatasan internet di suatu era itu. Tapi kalau sekarang internet sudah mulai ini kan mulai luar biasa, ya pasti anak-anak kepingin jiplak apapun bisa. Bahkan permainan musik teman-teman pun saya rasa sekarang sudah luar biasa kok gitu kan, karena stimulan yang ada di internet ini udah benar-benar udah benar-benar gimana sih caranya kita pukulannya di beat itu seperti apa, pukulannya thrash beat, bahkan grinding apa udah belajar gampang sekarang. Dulu ya kita dengerin ini gimana sih pukulan kayak gini gitu kan. Dulu kan bingung. Kita benar-benar harus nyari sendiri gitu kan. Kalau kaset di ulang. Kalau kaset bisa sih, malah muternya part itu tadi gitu kan, ya malah bisa gitu, malah gampang sih. Kalau yang sekarang kan serba gampang lah niru. Apa masih sampai ke bawah sampai sekarang Mas? Yang kayak dulu? Yang sampean terapkan ke cara main sampean atau apa masih ke bawah sampai sekarang? Ya akhirnya kebawa sampai sekarang. Jadi kemarin aku juga ngobrol sama teman-teman Gris itu kan. Jadi yang menarik adalah Tulungagung dan Kediri ini mempunyai kultur yang beda di skenanya gitu kan. Jadi kalau di Tulungagung itu anak-anaknya bener-bener mereka yang lebih melototin tentang bagaimana bermusik gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang ada di Kediri untuk anak-anak skena hardcore punk memang lebih kepada movement gitu kan. Kepada mengoleksi rilisan fisik band-band lokal seperti itu. Akhirnya permainan cara bermusiknya pun juga beda. Jadi ketika Grace dan saya pun main bareng ya beda. Dari kayak si Bagas, si gitarisnya Grace itu kan dia ngajaknya main seperti ini. Mungkin ada sedikit madcore gitu kan. Nah, sedangkan saya masih pada waktu itu masih jarang kan main ya. Kalau main grindcore ya pokoknya grinding di beat ya kan. Pukulan-pukulan ya seperti itu aja gitu kan. Jadi ya memang pengaruh sih dengan permainan kita, cara bermusik kita itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita dengarkan gitu. Ya. Waktu itu Mas di Hantam Rata itu apa udah masuk di halaman 16? Oh iya. Itu ya itu Mana, Mas? Duluan Hantam Rata sih sebenarnya, memang duluan Hantam Rata, terus saya keluar dari Hantam Rata bikin band melodic punk kayak gitu kan, karena memang sebelumnya saya di Today Is My Birthday gitu kan. Berarti Sama Bang Roni, masuk ya. di halaman 16 itu udah keluar dari Hantam Rata ya? Enggak, jadi saya main 2 band gitu. Main 2 band. Karena waktu turnya pun di Malaysia kan halaman 16 juga dimainin. Oh itu 2 band Mas ya? Halaman 16 cuman main di 2 kota gitu. Jadi kita main di Rumah Api gitu kan, main di Rumah Api berdua, dan juga ada salah satu kota di Shah Alam gitu kan, di studio gigs gitu. Oke, ada Mungkin untuk menjalin koneksinya antara luar sama sini gitu gimana Mas? Tipsnya gitu. Tipsnya lebih gimana ya? Ya itu tadi, kita harus punya ini yang sama juga. Jangan sampai kalau kita anak-anak keras punk kita masa mau koneksinya sama anak-anak popang gitu kan ya. Pasti beda. Ya, jadi yang satu frekuensi gitu. Gitu aja sih. Gitu. Intens dalam berkomunikasi gitu kan. Ya, saya rasa itu pasti ya nyambung. Itu sih. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada tambahan lagi pertanyaan. Ngomongin tentang Mas Gopur kan tadi juga cerita dari tahun 2000-an awal, mungkin dari tahun 2000 ke bawah Mas Gopur udah kayak terjun di skena, dan sampai sekarang kalau aku lihat kayak teman-teman ngeband Mas Gopur kan banyak udah yang ninggalin kayak band dan lebih keluar, dan Mas Gopur sekarang masih di situ dan tetap ngeband untuk ngejaga apa ngono gue ngarani Passion. spirit buat tetap konsisten sama apa yang dijalanin dari dulu itu gimana Mas? Misal kayak kan kita juga bakal ketemu sama yang namanya bosen, sama namanya jenuh dan capek dengan repot yang lain-lain juga, itu gimana menurut Mas Gopur? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu semua? Ya itu
kembali lagi ke musik ya, kita harus sering dengerin musik gitu kan. Ya itu aja. Jadi kalau seumpama aku pun juga pernah di fase yang bener-bener udah lama nggak dengerin musik gitu kan. Ya akhirnya gairah untuk kita bermain musik pun pasti akan berkurang gitu kan. Jadi kalau pengen kita masih konsisten di situ ya kita sering aja kita di jalan dengerin musik atau apa gitu kan. Nah di situ pasti kita ada keinginan lah. Kalau kita drummer ya kita nonton drum camp atau ya, dari drum camp itu kita pasti punya ini lagi sih, spirit lagi gitu. Bener. Itu. Tapi benar tuh ketika saya sendiri pun ketika udah pemikiran masuk ke pekerjaan, banyak mikir pekerja, terus mikir keluarga, mikir yang lain-lainnya itu kayak semangat ngeband itu kayak mulai berkurang. Gitu. Tapi setelah saya mungkin dengar musik, terus mungkin lihat-lihat videonya itu mulai lagi gitu. Seperti kemarin saya baru menghubungin Bayu untuk melanjutkan EP. Adalah band teman. Mainin topengan enggak? Tahu. Itu gara-gara itu sih. Denger musik lagi akhirnya baru nyempetin tag untuk Ya pasti itu materi pasti sih. Gini Mas, pertanyaan terakhir. Ya. Aku lali. Nah, ngomong kembali lagi ke Hantam Rata Mas. Ya. Bagaimana nih untuk teman-teman yang belum tahu musik Hantam Rata? Seperti apa? Apakah lagunya ada di platform musik tertentu atau masih ada di rilisan fisik yang bisa dibeli untuk bisa didengarkan? Apakah ada blog-blog gitu? Kalau blog secara khusus saya sendiri juga belum tahu. Tapi kalau kita lihat di YouTube ada sih kemarin yang split sama Blue Ark tuh. Dan rilisan Di YouTube ada Mas Yo? ada sih. Kalau untuk rilisan fisiknya kayaknya beberapa masih di lapakan-lapakan. Oh iya. Ya. Misal pesan-kesannya buat request buat generasi bawah sama nih Mas. Ya. Buat teman-teman Kediri itu pesan-kesannya seperti apa? Apanya ini? Kesan atau pesan? Kesan atau pesan? Pesan. Oh, pesan. Pesan. Ya. Jadi seperti apa teman-teman Ya. ini? Biar tetap hidup terus. Hidup malah terawih hidup ya hidup. Ya. Ya kalau gimana supaya hidup ya pasti harus punya karya ya kan. Kalau kita cuman nongkrong kumpul ya kita nggak ada bedanya sama anak-anak di warung kopi ya kan, cuman nongkrong ngumpul ngopi aja ya. Kita harus punya karya dan sebuah pergerakan pasti. Dan karya juga pergerakan juga pasti kita harus punya target gitu kan. Punya target, punya deadline, dan itu harus dipikirkan bersama dengan kolektif teman-teman kalian gitu kan. Semua ya itu tadi seperti apa kalian pengen apa ke depannya, ini Reckless pengen bikin apa. Kalau mau bikin Reckless music, bikin Reckless record atau apa sangat keren. Dan kalaupun mau konsultan ya kan bisa nanti ya gitu loh. Ini kan bisa. rencana apa? Teman-teman kan kemarin fundraising itu penggalangan dana untuk kita beli alat equipment sendiri. Ya. Gitu. Kemarin baru untuk yang penggalangan dana kaos yang pertama kan kita udah kebeli beli gitar. Dan ini Keren tuh kan. untuk penggalangan kedua kaos merchandise keduanya bisa untuk alhamdulillah lumayan banyak sih teman-teman dari Kediri maupun luar kota yang ikut support gitu. Bisa sih untuk beli ampli bass sama gitar. Ya bagus kalau gitu kan. Setidaknya ada progres dan ada hasil gitu kan. Iya. Ya. Soal venue di Kediri sekarang mulai sangat sulit itu loh Mas. Ya. Itu alternatifnya seperti apa? Kalau Mas Gobur sendiri tak lihat dari nyari venue tuh sangat tidak terduga sama sekali. Dapat Venue. aja pokoknya. Ya. Venue ya memang venue kemarin kita ada di ini ya. Di daerah ini kan kemarin.
bukan yang di Indelopo itu kan apa? Nah di situ nggak tahu sekarang masih bisa digunakan atau enggak. Sekarang udah nggak bisa. Ya karena saya pun terakhir mengorganize itu kan kemarin adalah grup Skaya itu kan band dari UK ya di situ, dan selepas itu saya juga belum mengorganize gigs untuk tour juga, dan kebetulan ini kan ada corona. Bahkan kemarin Busuk udah mau datang ke sini tapi kan cancel juga karena PSBB itu juga. Kalau sebelumnya itu Mas, bukan bulan ini ya seharusnya. harusnya minggu depan. Busuk harusnya Busuk tuh bisa. Jakarta ada PSBB. Ya itu kan itu jadi nggak bisa. Ya kalau mau alternatif space gitu kan, sebenarnya kalian harus punya ini semacam kontrakan. Gitu. Kontrakan yang Untuk membangun itu Mas, kalau kontrakan untuk kita pendekatan kepada warga sekitar itu kan Nah. masih butuh waktu juga. Nah, iya, kontrakan pun sebenarnya ya ini share juga. Ketika kita datang ke Malaysia dan atau teman-teman yang ada di Bandung kan sudah punya klub racun dan juga ya, terus juga di ini Sumatera itu di itu ya Hardcore United itu ya. Oh ya, maaf, Hardcore Mayhem tuh ada. Terus di ini di ada terus di ini apa? Di KL itu kan Rumah Api juga. Nah, di situ ya kita harus berpikir ini kita harus punya visi besar ke situ secara finansial juga sih gitu. Secara finansial berapa, dan ketika kita mau bikin gigs ya gigs itu harus berbayar juga untuk mengakomodir biaya sewa gitu. Jadi ya harus memang dibebankan itu. Tapi setidaknya kita bisa punya space tetap lah, dan kita nggak harus bingung harus sewa ke kafe sini-sini. Dan ini saya rasa ini adalah klasik sih, masalah klasik dari teman-teman skena DIY untuk melakukan sebuah show gitu kan, show kecil itu pasti mengalami kesusahan dalam tempat gitu. Dan solusinya adalah apa ya, kita harus ketika kita nggak punya kita harus bikin sendiri gitu kan, kita ciptakan sendiri ya. Oke, udah cukup. Oke, kita tutup untuk segmen Gogon kali ini. Terima kasih Mas Gofur sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman Reckless Podcast. Oke, kali ini kita akan memutar salah satu lagu dari lagu dari Hantam Rata. Kalian lihat judulnya sendiri di video selanjutnya. Yuk, tepuk tangan yuk. It's not a